Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mobil di samping saya ini adalah Honda WR-V. Dan saya harap Anda tidak bosan-bosan melihat mobil ini karena kami, Auto Driver, sudah membuat first impression-nya. Kemudian kemarin juga Mas Fitra sudah terbang ke Bali untuk membuat first drive dari mobil ini. Buat yang ketinggalan nonton, langsung aja klik link yang ada di atas. Nah, ngomong-ngomong soal compact SUV, mobil ini banyak banget nih lawannya di Indonesia. Ada Toyota Raize, kemudian Daihatsu Rocky, bahkan ada juga Kia Sonet. Tapi dari beberapa hari saya menggunakan mobil ini, jujur aja saya paling deg-degan ataupun terkesima dengan Honda ini. Kenapa demikian? Karena selain tampilannya yang sportinya nggak berlebihan, dia juga punya handling yang oke punya. Wah, kayaknya emang benar-benar segmen ini yang gemuk banget di Indonesia ini benar-benar membuat saya harus memiliki mobil sekelas WR-V. Dan Anda yang ingin juga memiliki mobil ini, saksikan video reviewnya sampai selesai. Ya, sebelumnya mobil ini sudah diperkenalkan di Gias dengan nama Compact SUV RS. Waktu itu konsepnya begitu diminati banyak pengunjung di sana dan inilah tampilan produksi massalnya. Memang bagian depannya tidak banyak yang mirip ketimbang Compact SUV RS, tapi di bagian belakang benar-benar terlihat mirip dan itu keren sekali. Menurut saya juga ini tampilannya cukup elegan ya. Dia memadukan tampilan yang sporty, kemudian hadir juga grill-grill yang tampilannya ini menarik banget. Jadi kalau Anda suka dengan mobil yang tampilannya sporty tapi tidak berlebihan, kayaknya emang ini udah paling tepat buat Anda. Oke, kita langsung ke bagian sampingnya dulu. Ya, untuk tipe tertinggi kita melihat sudah dilengkapi dengan ring 17 dan sudah dual tone. Kemudian bannya juga 215 55 yang tentunya menapaknya bagus banget. Wah, handlingnya makin oke emang nih mobil dengan perpaduan velg serta ban tersebut. Oke, kita lihat di bagian samping. Memang yang compact SUV di Indonesia tuh mirip-mirip ya desainnya. Tapi guratannya kalau WR-V ini terlihat lebih tegas. Jadi apa ya? Tidak hanya laki-laki yang suka pasti. Wanita juga tentu melihat mobil ini maco banget. Kita lihat juga ada kayak roof rail kayak gini. Ini juga bikin tampilannya semakin maco lagi. Ya, lanjut kita ke bagian samping sini. Ada bukaan pintu yang seperti Honda HR-V. Memang banyak yang mengatakan bahwa mobil ini adalah HR-V mungil atau brio yang ditinggikan. Tapi menurut saya itu salah besar. Karena nanti saya akan jelaskan bahwa memang ini mobil yang benar-benar dibuat oleh Honda dan memberikan cita rasa tersendiri. Jadi itulah yang membuat WR-V ini begitu saya minati. Oke, langsung ke bagian belakang. Ini dia tampilan belakangnya. Benar kan? Keren banget. Dan saya suka ini juga udah bahasa desainnya yang kita lihat di Honda BR-V atau BR-V. Simple banget. Kemudian dia ada wipernya di bagian belakang walaupun belum dilengkapi dengan defogger. Ada spoiler, kemudian ada shark fin antena dan apa ya, ini mobil simple banget tapi terlihat keren. Dan buat Anda yang ingin membuka bagasinya, langsung aja. Tapi dia belum terbuka otomatis, jadi langsung diangkat aja kayak gini. Nah, Honda itu selalu memiliki bagasi ataupun ruang penyimpanan yang oke punya. Dan di mobil ini, saya rasa juga untuk di compact SUV juga tergolong yang terbesar. Walaupun agak tinggi nih bibirnya, jadi Anda mungkin harus effort sedikit menaikkan koper Anda, tapi nggak apa-apa, ini agak besar. Dan buat Anda yang suka traveling juga kayaknya 2 koper besar muat di dalam sini. Dan kalau misalnya mau bawa barang lagi, ini tinggal dilipat aja bagian tengahnya. Jadi mendapatkan ruang yang jauh lebih besar, walaupun bagian tengahnya itu tidak bisa dilipat secara rata lantai, tapi tetap saja saya sudah hitung bahwa kapasitas bagasinya lebih besar ketimbang Toyota Raize ataupun Daihatsu Rocky. Ini dia mesinnya.
Wah, ini yang terbesar di kelasnya. Di saat para rivalnya menggunakan mesin 1200 cc ataupun 1000 cc turbo, dia malah memilih untuk menggunakan mesin yang sama dengan Honda HR-V dengan 1500 NA. Dan mesin ini mampu memuntahkan tenaga mencapai 121 PS, kemudian torsinya mencapai 145 Newton meter. Nah, kemudian performa mesinnya ini digerakkan oleh dua gerak roda depan dan disalurkan dengan transmisi CVT. Ya, untuk impresi bagian belakang langsung aja lihat di first drive-nya yang udah dijelaskan oleh Mas Fitra. Saya langsung lompat ke bagian depan. Nah, sebelumnya kita nyalain dulu ya biar nggak panas. Oke. Ya, benar-benar dashboardnya ini memang mirip banget sama yang punyanya BRV. Tapi kalau saya lihat ada yang menarik yaitu list-list warna merah seperti ini. Jadi lebih nggak polos ya ketimbang BRV. Tapi kalau untuk setir ataupun posisi mengemudi ini saya rasa udah oke banget untuk saya yang tingginya 170 cm. Sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan teleskopik. Jadi hanya tilt saja. Padahal kalau ada teleskopik nih dimundurin ataupun dimajuin seperti ini dikit lebih oke lagi buat saya. Nah, sekarang kita akan membahas soal kualitas dari dashboardnya. Memang bukan yang kualitasnya keren banget premium dengan yang banyak soft touch, tapi memang sudah di kelasnya sudah salah satu yang terbaik. Apalagi di sini dia juga ada soft touch-nya dan dia juga sudah dilengkapi dengan head unit yang cukup intuitif dengan pengaturan yang cukup lengkap. Dan dia sudah dilengkapi juga dengan konektivitas seperti Apple CarPlay ataupun Android Auto. Nah, buat Anda yang ingin menggunakan Apple CarPlay-nya, ada dua buah di sini colokan. Yang di sebelah kiri ini bisa langsung connect ke Apple CarPlay. Sementara yang di kanan ada USB slot dan yang di sebelah kiri ada power outlet. Nah, ini buat Anda bisa ngecharge gadget Anda. Oke, sementara kita membahas yang lainnya. Untuk kompartemen di depan sini ada dua buah cup holder, kemudian ada juga tempat untuk menyimpan receh. Di sini juga ada, dan ada laci kecil, mungkin bisa menaruh beberapa bon bensin ataupun barang-barang kecil lainnya. Sementara untuk kompartemen lainnya di sini juga ada laci penyimpanan, tidak terlalu besar dan biasanya ada tempat buat ngecharge nih kalau Honda USB-nya, tapi di sini nggak ada, jadi langsung aja yang di bagian tengah ini. Nah, kemudian saya mau membahas soal kualitas joknya. Jadi jok dengan kulit sintetis ini ternyata nyaman banget, walaupun agak terasa panas ketika Anda mengemudi di siang hari, tapi dia benar-benar terasa empuk nih. Jadi buat saya pribadi enak nih, benar-benar di bawahnya empuk, terus di bagian belakangnya juga buat bersandar nih empuk. Sayangnya juga ini masih dilengkapi dengan pengaturannya manual. Ya, untuk compact SUV ya masih batas toleransinya masih oke lah kalau menggunakan manual seperti ini. Dan lengkap juga, ada reclining, ada atas, bawah, kemudian maju mundur. Kemudian kita terakhir membahas door trimnya. Nah, door trimnya ini lagi-lagi bukan yang soft touch, tapi dia ada bahan fabric di bagian sini, jadi terlihat lebih berkelas. Nah, terus ada pengaturan untuk kanan kiri, mengatur spion. Pelipatannya juga yang seri ini udah otomatis. Nah, sebelum kami membawa mobil ini untuk berjalan dan memberikan impresi kepada Anda, saya juga mau mengatakan bahwa setirnya ini benar-benar setir yang sama dengan Honda BRV dengan pencetatan yang juga mirip banget, karena ini juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, jadi ada pengaturannya di sini. Sementara yang di sebelah kiri ini untuk mengatur audio. Untuk mengatur AC-nya sendiri sudah digital seperti ini. Sayangnya belum dual zone. Kalau udah dual zone mungkin jauh lebih berkelas lagi mobil ini. Oke, langsung aja kita coba impresi mengemudinya.
Ya, saya sudah mencoba Nissan Magnite, kemudian Toyota Reza, dan juga Daihatsu Rocky yang merupakan lawan dari WRV ini. Tapi nggak tahu kenapa, di dalam mobil ini benar-benar saya merasakan hal-hal yang lebih menyenangkan. Terutama dari hal pengendaliannya. Ini handling mobil ini benar-benar menyenangkan banget. Jadi benar-benar oke buat harian. Terutama buat yang rumahnya ada di pinggir kota yang masuk ke gang gitu. Wah, ini gampang banget sih buat belok kiri, belok kanan, terus berputar. Ini memudahkan banget mobil ini. Lagi pula juga Anda sudah tahu bahwa CVT dari Honda tentu menghadirkan sesuatu yang menyenangkan. Seperti mobil ini juga, transmisinya begitu halus untuk perpindahan giginya, jadi nyaman banget nih mobil. Kemudian kita juga mendapatkan sesuatu yang premium seperti setir ini sudah dilengkapi dengan kulit seperti ini. Jadi megangnya tuh enak, jadi juga lebih pede lagi mengemudikan mobil ini. Dan saya suka dashboard yang Honda terbaru ini, yang seperti BRV ini, memang cukup menghadirkan kita bisa melihat visibilitas yang bagus ke depan, ke samping juga. Apalagi juga dia kalau di sebelah kiri itu ada lane watch-nya, ada kamera di sebelah kiri. Jadi buat Anda yang ingin melihat ataupun berbelok ke kiri, Anda bisa melihat layar di tengah ini, ada bantuannya. Nah, sementara sayangnya yang kanan belum ada. Kemudian posisi mengemudi ini sebenarnya juga oke punya nih, tapi sayangnya teleskopiknya tidak ada. Jadi kalau buat orang yang lebih tinggi dari saya, mungkin 180 cm, mungkin dia harus memaksakan untuk memajukan lagi kursinya, jadi kakinya lebih menekuk untuk dapat menggapai setir ini. Padahal kalau dia ada teleskopik, itu akan lebih menyenangkan buat semua orang yang mengemudikan mobil ini. Oke, kemudian suspensinya juga nih agak unik tapi menyenangkan buat saya pribadi. Buat saya yang pengguna city car harian, saya menggunakan Ignis. Nah, menggunakan mobil ini agak terasa lebih kaku, tapi dia benar-benar tidak sampai yang bikin sakit ataupun keras banget. Jadi masih ada empuk-empuknya. Wah, ini udah oke punya deh buat handling. Nah, kemudian saya juga suka dengan head unit, kemudian pengaturannya ini semua gampang sekali digapai. Ya mungkin karena compact SUV, jadi semuanya serba dekat karena mobilnya juga kapasitasnya ataupun ruangnya tidak terlalu besar. Wah, menyenangkan banget menggunakan mobil ini untuk harian. Nah, salah satu keunggulan dari varian tertinggi Honda WRV yang ini adalah adanya fitur Honda Sensing. Dan salah satu fitur yang paling berguna adalah ini, Adaptive Cruise Control. Nah, seperti di dalam kota seperti ini, saya bisa men-set dengan 40 km per jam saja. Nah, ini juga bisa diatur kedekatan dengan mobil depannya, bisa agak jauh, menengah, kemudian mendekat juga bisa lebih dekat lagi. Kemudian saya juga suka kalau adaptive cruise control ini mudah sekali dioperasikannya. Ya, wah, menyenangkan banget buat mobil harian. Tapi sayangnya dia belum ada fitur low speed follow, karena biasanya mobil yang menggunakan fitur tersebut sudah dilengkapi dengan rem otomatis. Sementara yang ini masih manual dengan tenaga. Tapi nggak apa-apa, itu bukan sesuatu kekurangan. Saya lebih suka karena hadirnya Honda Sensing ini dapat membuat pengemudi menjadi lebih aman. Yap, mobil ini memang terbesar di kelasnya. Dia punya tenaga 121 PS, sementara torsinya 145 Nm. Torsinya hanya kalah dengan Nissan Magnite. Tapi kalau untuk urusan akselerasi, kami sudah mengetesnya dan ternyata hasilnya lebih baik dari Toyota Reza yang 1000 turbo. Dia mampu mencatatkan dari 0 sampai 100 hanya dengan waktu 10,7 detik dari pengujian autodriver. Yap, dengan mesin 1500 cc NA, mobil ini ternyata juga punya konsumsi bahan bakar yang bisa dibilang cukup oke untuk ukuran dalam kota. Kami mencobanya dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam di dalam kota, yang tentunya banyak
kemacetan di sana. Hasilnya lumayan oke, 15,3 km per liter. Sementara untuk rute tol, saya sudah menguji mobil ini dengan jarak hampir 100 km. Sementara kecepatan rata-ratanya itu 90 sampai 100 km per jam. Dan hasilnya mencapai 21,1 km per liter. Dan hal tersebut cukup impresif, mengingat ini compact SUV yang tentunya Anda gunakan bisa untuk dalam kota, tapi juga Anda juga bisa gunakan untuk pelesiran, dan kehematan bahan bakar tersebut tentu menjadi catatan untuk Anda. Oke, tidak semuanya mulus. Ada beberapa kekurangan yang kami catat. Mungkin kalau kami mendapatkan waktu yang lebih panjang lagi, mungkin juga ada beberapa kekurangan yang bisa ditambahkan. Tapi untuk saat ini, beberapa hal tersebut yang sudah dapat terasa adalah, yang pertama, tidak adanya teleskopik ini cukup membuat sebagian orang akan kesulitan mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman. Kedua, mobil ini masih dilengkapi dengan material-material yang saya rasa untuk harga 300 jutaan yang ini terlihat masih kurang oke. Apalagi tuas transmisinya masih bisa digoyangkan seperti ini. Nah, ini beberapa kekurangannya. Kemudian dia itu road noise-nya nggak tahu kenapa ya, agak bising gitu. Jadi kayak kalau saya berhenti di lampu merah nih, terus ada motor, ada mobil baru di samping saya yang agak berisik, itu masih kedengeran ke dalam sini. Kemudian pas jalan seperti ini juga kayak masih lewat trap jalan tuh masih duduk, masih berisik juga ke dalam. Mungkin peredamnya kali yang mesti ditingkatkan lagi ke mobil ini. Padahal kita ketahui kalau generasi terbaru Honda itu memiliki peredam yang sudah sangat bagus, tapi nggak tahu kenapa WR-V ini mungkin masih ketinggalan ataupun masih mengikuti gaya yang generasi sebelumnya. Nah, mungkin road noise itu juga salah satu catatan yang perlu diperbaiki. Sementara saya juga kurang menyukai biasanya kalau Honda kompartemennya, terutama di kursi bagian tengah itu bisa rata lantai. Sementara WR-V ini nggak bisa. Jadi bagian tengahnya kalau mau bawa barang lebih banyak lagi itu posisinya kurang enak karena bagian kursi baris kedua tidak bisa dilipat rata lantai. Ya, sisanya untuk ukuran compact SUV memang di kelasnya tidak bisa berharap banyak ya. Ini udah cukup oke. Oke, jadi kesimpulannya Honda WR-V ataupun WR-V ini adalah compact SUV yang memang sesuai banget sama karakter jalanan di Indonesia. Mobil yang lincah, kemudian performa mesinnya juga oke punya. Di kabinnya juga agak lapang, jadi cukup buat 4 orang, bahkan 5 orang juga kayaknya nggak ada masalah. Dan buat Anda yang tertarik dengan mobil ini, dia juga nyaman banget, suspensinya itu tidak berlebihan empuknya, jadi top notch deh. Nah, buat Anda yang suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Sekian dulu hasil review kami terhadap Honda WR-V ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.